Alhamdulillah, semoga yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Musyafa MC MPDI selaku pengasuh Rumah Quran Al-Mustafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati para orang tua kami, orang tua santri Rumah Quran Al-Mujtaba. Waduh, Masya Allah, akrobat. Yang saya hormati Direktur Rumah Quran Al-Mujtaba Ustadzah Iman Malasari. Yang saya hormati para dewan guru, asatidz, asatidzah, ustadzah yang ada di Rumah Quran Al-Mujtaba. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia, insyaallah. Majelis ini diberi nama
santri, disingkat dengan MAOS ya. Jadi sambil kita bertemu bersilaturahim, kita juga niatkan untuk mengaji, kita niatkan untuk belajar dari orang tua, dari guru, ataupun dari narasumber atau yang akan menyampaikan mau'izah hasanah dalam pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, 2 pekan yang lalu kegiatan yang sama dilaksanakan di Arjawenangun untuk seluruh orang tua santri yang ada di cabang Arjawenangun. Alhamdulillah, nampaknya kalau kita adakan kemudian difokuskan di setiap wilayah ini lebih maksimal yang hadir. Dulu kita pernah mengadakan di sini, tapi dikumpulkan semua. Tapi kasihan yang jauh dari Arjawenangun, yang dari Sumber untuk ke sini sangat jauh tempatnya. Alhamdulillah ketika dilaksanakan dengan masing-masing wilayah, alhamdulillah kehadirannya lebih maksimal kami lihat. Maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua santri yang hadir di dalam kegiatan majelis orang tua santri seperti yang kita laksanakan hari ini. Tidak lupa saya ucapkan salam hormat kepada Ketua Komite ya, Ibu Dr. Yulia. Jadi dalam pertemuan sebelumnya yang diadakan di Sumber ya, kita membentuk komite dari masing-masing rumah Quran. Jadi yang di pusat ada ketua komitenya, kemudian yang di Sumber ada ketua komitenya, kemudian yang di Arjawenangun pun juga ada komitenya. Nah, yang di sini ketua komitenya Ibu Dr. Yulia. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan beliau. Nanti barangkali ada yang belum kenal, nanti berkenalan ya. Berkenalan sehingga kita berharap silaturahim kita ini mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat, sama-sama mempunyai anak yang sedang proses belajar Al-Quran. Kita berharap dengan adanya kegiatan ini kita mensupport satu sama lain. Kita mendapat inspirasi dari yang lain dalam cara kita. Mungkin ada yang mudah di dalam mengkondisikan anaknya di rumah, mungkin ada yang sulit mengkondisikan anaknya di rumah. Di sini kita pentingnya saling belajar, saling menguatkan, mencari inspirasi dari yang lain. Mungkin juga akan ada informasi dari, kalau kita ngantar biasanya kadang-kadang tidak sempat ketemu ngobrol dengan gurunya langsung ya. Nah, mungkin ketemunya baru lewat WA saja, grup gitu ya. Nah, sebenarnya yang mengajar anak saya ini yang mana gurunya, nah, gitu ya. Biar juga semakin dekat, agar juga semakin akrab, sehingga terjadilah saling menguatkan antara rumah Quran dan juga
sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi jangan sampai pesan mawaddah, warahmah ini ada di pengantin baru. Jadi kita semuanya berharap terus menjadi pengantin baru, semangat baru, istiqomah baru di dalam mendidik anak-anak kita, mengkondisikan anak-anak kita. Mudah-mudahan harapan kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kegiatan yang kita lakukan seperti ini bisa berjalan secara istiqomah ke depannya. Dan ini adalah salah satu amanah yang diwajibkan oleh penemu metode yang kita gunakan. Saya ingin bertanya, metode menghafal yang kita pakai di rumah Quran Al-Mujtaba ini namanya apa Ibu Bapak? Ada yang tahu? Harusnya yang lama tahu. Saya lihat ada yang sudah lama bergabung, apalagi asrama ya. Rama ini sudah angkatannya anak saya ya. Razan gitu ya. Dan alhamdulillah capaiannya levelnya sekarang sudah level 4 ya. Level 4. Mudah-mudahan kalau level 4 berarti sudah menghafal perkiraan surat Al-A'raf ya. Al-A'raf berarti sudah 10 juz ya. Sudah 10 juz lebih. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini ya, diberikan istiqomah gitu ya, diberikan istiqomah. Dan sekali lagi pertemuan majelis orang tua santri ini sekali lagi saya sampaikan adalah amanah dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari muassis atau yang menemukan metode yang kita pakai, namanya adalah metode tabarok. Apa Bu? Tabarok. Terus yang kedua mulainya mesti surat tabarok. Nah, gitu ya. Surat Al-Mulk, tabarakal-ladzi biyadihil mulku. Tapi ini saya yakin ini biasanya disampaikan di dalam pertemuan awal ya. Mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang belum sempat mengikuti yang saya sampaikan, bahwa metode tabarok ini adalah metode yang kita pakai di dalam menghafal Al-Quran di rumah Quran Al-Mujtaba. Metode ini ditemukan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Kamil Al-Labudi dari Mesir ya, dari Mesir. Dulu ada mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Mesir, kemudian mengikutkan anaknya dalam program tahfidz bersama dengan beliau. Kemudian beliau pulang ke Indonesia, kemudian menerjemahkan buku yang beliau tulis, dan buku itu adalah hasil dari pengalaman beliau dalam menghafal Al-Quran untuk anaknya. Program yang beliau buat untuk memprogram anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi beliau bikin bersama dengan istri beliau ya, menerapkan program menghafal Al-Quran di rumah. Diterapkan kepada putra yang pertama yang bernama Tabarok. Tabarok itu nama anak beliau yang pertama ya. Jadi metodenya ini diambil dari nama anak beliau yang pertama. Jadi beliau program sejak anaknya baru lahir sampai kemudian usia 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz dan hafalannya lancar gitu ya.
usia 4 tahun, dan dinobatkan sebagai penghafal Al-Quran termuda di dunia saat itu. Kemudian beliau terapkan di anaknya yang kedua, namanya Yazid. Yazid ini juga diprogram oleh kedua orang tuanya, oleh Syekh Kamil. Dan alhamdulillah di usia 4 tahun juga selesai menghafal 30 juz, ya, dan dinobatkan juga sebagai penghafal Al-Quran termuda di dunia. Kemudian diterapkan ke anaknya yang ketiga, perempuan, namanya Zina, ya, dan usia 4,5 tahun sama juga berhasil menghafal Al-Quran. Karena keberhasilan beliau di keluarga ini, kemudian diminta oleh para ulama untuk diterapkan di lembaga-lembaga penghafal Al-Quran. Akhirnya diterapkan di berbagai dunia, di negara, baik di negara Arab, ya, di Mesir, di Saudi Arabia, di Yordania, termasuk di Indonesia ini, ya, dipakai untuk program menghafal Al-Quran. Nah, yang beliau sampaikan adalah bahwa metode tabarok yang beliau buat ini tujuannya adalah untuk menghasilkan, menciptakan keluarga Al-Quran. Jadi bukan hanya anak penghafal Al-Quran, bukan, tapi adalah keluarga Al-Quran. Melalui anak yang belajar, kemudian ada tugas, ada melanjutkan murajaah di rumah. Ketika murajaah di rumah dilaksanakan dengan tertib, dilaksanakan dengan istiqomah, beliau menyaksikan banyak orang tua yang ikut hafal Quran bersama-sama dengan anaknya. Karena mendampingi anaknya, sering mendengar Al-Quran bersama dengan anaknya, akhirnya ibunya banyak yang juga ikut hafal Quran. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran ini betul-betul mudah untuk dihafal. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Nah, maka disinilah beliau membuat satu pesan kepada lembaga yang menerapkan metode beliau. Alhamdulillah Ibu Nova langsung pernah bertemu dengan beliau di Indonesia, di Malang, di Tangerang, banyak 3 kali bertemu langsung dan mendapatkan sanad untuk menerapkan metode tabarok ini. Oleh karenanya ini adalah sekali lagi agar ketersambungan ilmu kita dengan Syekh Kamil, kita laksanakan acara seperti ini dengan harapan keberkahan ilmu, keberkahan Al-Quran senantiasa kita dapatkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan para penghafal Al-Quran, akhlaknya sesuai dengan Al-Quran, dijaga oleh Allah dari berbagai macam pengaruh negatif yang tidak baik, dijadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang sukses masa depan insyaallah dengan berlandaskan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini saya sampaikan tujuan diantaranya kenapa ada majelis orang tua santri ini adalah dalam rangka tadi untuk menunaikan kewajiban kita, bagian dari manhaj menghafal, dan juga untuk meningkatkan ikatan silaturahim di antara kita yang sama-sama mempunyai tekad yang sama, mempunyai harapan yang sama, mempunyai mimpi yang sama untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan mewakili dari para guru yang menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini rutin bisa kita laksanakan paling minimal setiap 1 bulan sekali bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada ilmu yang bertambah menjadi bekal kita sebagai orang tua. Astagfirullah min qawlin bila ilmin, astagfirullah min qawlin bila amalin, wallahu taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Julia Mucipasari MHKS selaku Ketua Komite. Waktu dan tempat dipersilakan.
Itu ya, buku ya. Oke, selanjutnya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini kita dapat berkumpul sebentar untuk silaturahmi dan saling mengenal serta membicarakan hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai wali murid ke depannya. Demikian atas sambutan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda atas sambutan yang disampaikan. Dilanjut ke acara berikutnya, penyampaian materi dengan tema peran orang tua dalam mengokohkan pendidikan. Dilanjut ke acara berikutnya, penyampaian materi dengan tema peran orang tua dalam mengokohkan pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustazah Mutmainah SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Namun sebelumnya dihimbau untuk ayah atau bunda dapat menyimak materi yang beliau sampaikan. Insya Allah akan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita. Monggo makanannya sekalian dimakan. Ayo dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lemas banget sih dulu. Masih jam 10. Semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terpaksa, yang ikhlas. Jadi dalamnya bakal gak enak bagi pukul. Jawab salam adalah mendapatkan keselamatan. Yang tulis itu ya. Jadi mengucapkan salam berarti mendoakan keselamatan. Yang jawab insya Allah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbisyhrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada pimpinan Al-Mustabah Ustaz Musyafa. Kayaknya sangat 7 orang saya diminta sangat ini. Kepada Ibu Komite yang alhamdulillah sudah dipilih jadi ketua dan bisa membawahi semua wali santri yang wilayah jauh. Dan kelihatannya memang yang hadir di sini semuanya solihah semua ini. Dari auranya sudah kelihatan. Tidak ada bapak-bapak yang masya Allah di hari liburnya yang 6 hari kemarin sibuk dengan aktivitas di luar, tapi rela meninggalkan rumah untuk duduk di sini. Harusnya pengen istirahat di rumah, masya Allah. Karena tadi pagi juga
Saya habis isi taklim habis subuh ya, kisaran 300 orang ya, ibu-ibu anak ya. Tapi ini kelihatan beda. Maka saya katakan gimana gitu? Insya Allah saya yang duduk di depan dengan ibu-ibu yang duduk di hadapan saya, apa bedanya ya dia? Kita sama-sama sebagai seorang ibu yang di rumah punya anak-anak yang selalu harus didampingi, dibimbing, dibina sampai dewasa. Bahkan sudah dewasa, sudah berumah tangga sekalipun ya, peran orang tua tidak lepas. Tetap mengingatkan terus gitu. Dan di sini saya sedikit berbagi ya. Di situ kan peran orang tua mengokohkan pendidikan anak-anak ya. Akhirnya itu. Saya orangnya bukan orang yang tersuat, enggak kuat baca buku lama. Jadi kalau melihat titik-titiknya aja poinnya apa gitu. Seperti itu. Termasuk pertemuan ini juga saya menyampaikannya dari sharing, dari pengalaman, pengalaman waktu mengajar, pengalaman sebagai seorang ibu, dan pengalaman dari jamaah-jamaah yang curhat. Banyak ya yang curhat tentang kompleks, tentang pendidikan anak-anaknya, tentang rumah tangganya. Itu bisa saya banyak belajar dari situ. Perkenalkan dulu ya Ibu ya. Nanti tak kenal tak saya. Nanti disebutkan nama saya itu ada di surat Al-Fajr ya Ibu ya. Ibu apa surat Al-Fajr? Jadi anak-anak ada yang tahu surat Al-Muzammil itu. Al-Fajr mah apa Ibu ya? Di ayat-ayat terakhir itu apa Bu? Ya ayyatuhan nafsul, itu nama anak saya. Alhamdulillah, saya bersyukur banget orang tua memberi nama saya Madinah, bagian dari jiwa manusia. Jiwa manusia kan ada 3 ya. Tertinggi nafsul mutmainnah, kedua nafsul lawwamah, ketiga nafsul ammarah. Terus saya mendapatkan pasangan ketika hatinya tenang, maka datanglah pertolongan Allah. Maka suami saya namanya ada di surat An-Nasr. Apa itu surat An-Nasr? Apa Bu? Jiwanya tenang, datanglah pertolongan Allah. Idza jaa Nas, nama suami saya. Datanglah pertolongan Nasrullah. Jadi suami saya namanya Nas. Hatinya tenang, datang pertolongan Allah, maka lahirlah hamba-hamba Allah. Abdul Rahman, Ahmad Syauqi, Muhammad Mu'ad, Najibatul Fikri. Itulah putra dan putri saya, 4 orang ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah, yang 3 sudah berumah tangga, tinggal 1 masih ogah-ogahan. Dan alhamdulillah, keempat-empatnya memang kami dengan suami ya, saya dengan suami menginginkan kelak anak jadi apa saja, tapi bekal dasarnya adalah Al-Quran. Bekal dasarnya Al-Quran, meskipun dalam keterbatasan kemampuan dari sisi ekonomi, bertekad anak tetap harus bisa
bekal dasar adalah Al-Quran. Alhamdulillah Allah memudahkan anak-anak semuanya belajar Al-Quran, bisa mendapatkan jalan tempuh beasiswa. Tapi semuanya bermula dari rumah. Bermula dari rumah. Kalau belajar kedua mempercayakan kepada guru, itu tahapan berikutnya. Bekal pertama itu dari rumah. Orang tua dan paling utama lagi ibunya, karena anak lebih dekat kepada ibu. Bahkan kadang ada rasa segan sama bapaknya, suruh ngaji sama bapaknya, maunya mau takut, nanti larinya berdoa sama umi aja. Jadi bekalannya adalah pertama dari rumah. Tapi alhamdulillah sekarang ibu dengan banyak kesibukan di luar, ya kan sekarang jarang ya peran ibu hanya ibu RT, ibu rumah tangga. Bahkan sebagian masyarakat kayak rendah banget, gengsi gitu kan. Ibu pekerjaannya apa? Ambil malu-malu. Aku cuma ibu RT bu, cuma ibu rumah tangga. Kayak gengsi. Sama kan bisa kan? Tapi lebih pede, itu pekerjaannya apa? Saya kerja di dinas ini, saya kerja di perusahaan ini, saya jadi guru di mana? Itu kayak bangga. Tapi sebenarnya pekerjaan yang paling mulia itu ibu rumah tangga. Pekerjaannya full, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur. Bahkan sedang tidur pun ya, sedang tidur pun ada tugas, ada amanah yang harus ditunaikan. Mau tidak mau, iya nggak bu? Ya, kadang-kadang bapaknya anak-anak kan betulnya ibu lagi tidur. Jadi pekerjaannya full, bangun tidur sampai mau tidur, tapi gajinya nggak jelas, ya kan? Jam istirahatnya nggak jelas. Tapi jangan diakui itu derajat ibu rumah tangga. Kalau orang kerja kan jelas, jam 7 berangkat, jam 2 pulang, jam 3 nanti rumah, kan itu jelas. Tapi ibu rumah tangga, oh, Masya Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan jihadnya perempuan itu di dalam rumah. Tapi nggak salah, ibu yang punya potensi kerja di luar di samping sebagai ibu rumah tangga. Kadang kita peran utama sebagai ibu rumah tangga itu agak bergeser ketika kita ada amanah di luar kerja. Agak terlupakan ini peran utamanya. Ini bahaya, termasuk terutama itu mengawasi pendidikan anak-anak. Karena anak-anak tidak cukup dengan dipenuhi kebutuhan materi. Ya, anak-anak itu butuh diarahkan, butuh waktu untuk bersama, butuh ada komunikasi yang efektif. Bukan, Pak, tadi di sekolah gimana? Ngajinya dapat apa? Dapat BR, Mama. Kamu tuh gimana sih? Udah 3 hari belajar terus. Nah, kalau udah begitu, ketika ditanya begitu, anak itu kalau hari berikutnya ditanya lagi, Mama mau bertanya lagi ya, dapatnya apa ya? Karena pertanyaannya monoton. Jadi, kan anak zaman sekarang, Masya
benar-benar menguji kesabaran, Bu. Makanya nggak salah ibu-ibu menitipkan putra putrinya di Al-Mustabah. Langkah pertama, dekatkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan hafalan dengan Al-Quran. Insya Allah itu ada pengaruh pada kepribadian. Anak-anak yang sekarang begitu, Bu. Nah itu tahapan pertama dari rumah dulu. Dari rumah, mulai dari program kalau baru rumah tangga ya, baru rumah tangga. Gak apa-apa ibu kalau pulang coba ibu hamil lagi, tapi programnya mulai lagi. Dari rumah tangga pertama sudah bikin program, bikin kurikulum. Kepala-kepalanya adalah suami, ya. Pelaksananya adalah ibu. Kita mau punya anak berapa, mau dikemanain. Sekarang sudah lewat. Ya, sekarang coba yang sudah ada kita bikin, mau dikemanain di anak. Harus ada kesepakatan. Bahkan kalau ibu kan senang ya, buka-buka ceramah, buka-buka TikTok, ceramahnya Ustaz Ali Hidayah, gitu ya. Kan beliau Masya Allah ya, cerdasnya, pinternya, surat ayat di halaman mana, ayat berapa, di pojokan mana, itu apa semuanya. Itu kan menyarankan kepada ibu-ibu yang pengen anaknya hafal Al-Quran. Stimulusnya itu mulai dari hamil sering diperdengarkan ayat Al-Quran. Lebih baik lagi kalau yang baca Al-Quran ibunya sendiri. Tapi kalau diidam, males, bacanya gak kuat banyak, setelan murokat. Terus ketika sudah lahir, dari hari pertama itu setelkan murokat juz 1 selama sebulan, juz 1 terus pagi, juz 1 sore, juz 1. Nanti masuk bulan kedua, juz 2. Bulan ketiga, juz 3. Kalau ibu bapaknya yang baca bagus. Kalau nggak suka, sedangkan murokat. Biar subuh mengawali hari dengan mendengarkan Al-Quran. Sorenya maghrib, sedangkan lagi mendengarkan Al-Quran. Usia 30 bulan berarti anak itu mulai sudah bisa ngomong. Rekanannya sudah banyak, stimulusnya sudah banyak di sini. Jadi giliran bisa ngomong, melafalkannya gampang. Kan ada anak yang diajarin Al-Quran makhraj saja susah banget. Susah banget. Gitu ya. Stimulusnya tuh, Masya Allah itu. Tadi ketua komite masih punya otak, punya bayi ya. Usia berapa bulan? Berapa bulan? 1,5 bulan. Ya, itu nggak terlalu bekerja terus, bisa seperti itu. Jadi membangun itu terus anak sudah bisa ya stimulusnya itu banyak. Kalau anak seusia ini beda ini banyak gambar-gambar apa dulu ya, huruf-huruf Al-Quran, lantunan dalam murotal dalam apa, insya Allah nanti itu bisa stimulus anak mudah baca Al-Quran. Ibunya itu mengistiqomahkan setiap hari baca Al-Quran. Istiqomah ya Bu ya, insya Allah istiqomah kan Bu. Harus ada tekad, tiada hari tanpa Al-Quran. Berat sih memang Bu, apalagi waktunya berebut dengan aktivitas di luar, dengan rumah di rumah anaknya 5 sendirian, gak punya pembantu misalnya. Emang berat. Tadi yang di surat Al-Muzammil yang disampaikan tadi anak
Al-Fatihah itu Inna rabbaka ya'lamu anta qamu. Nah, itu saya lagi bangun malam. Di situ faktor mata ya saromina Quran. Bahasalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi konsepnya pengen punya anak soleh, solehah, dan bisa mengokohkan pendidikan anak. Itu adalah orang tua, ibu dan bapaknya itu sepakat saling membangun diri, membangun komunikasi dengan Allahnya itu istiqomah. Karena ada kisah anak yang lagi pesantren, lagi menghafalkan Al-Quran. Di suatu hari anak ini kerepotan menghafal Al-Quran di pesantrennya. Kok nambah hafalannya enggak? Repot enggak? Nyantai-nyantai hari itu. Biasa aja. Waktunya setoran bisa. Di hari itu kok susah banget ngafalin. Biasanya kalau di sana setoran tuh habis subuh ya. Habis subuh kalau sore mulai jangan. Akhirnya nelpon siangnya nelpon sama bapaknya, orang tuanya. Pak, kenapa tadi saya hari ini kok repot banget, saya nggak nyantai-nyantai. Terus bapaknya bilang apa? Maafin bapak ya nak, memang hari itu bapak nggak bangun malam. Bapaknya nggak bangun malam, nggak tahajud, nggak mendoakan anak. Lupa. Jadi peran orang tua itu sampai ke anak juga. Di rumah orang tua bangun malam mendoakan anak. Di pesantren anak juga dikondisikan bangun malam kan. Sebelum subuh harus sudah bangun.